Kalau saatnya teman-teman ini menemukan barang itu sudah melewati tanggal expired, teman-teman silahkan mereka menunjukkan surat ini. Ya, teman-teman, silahkan teman-teman meminta mereka menunjukkan surat ini sesuai dengan nomor batch yang tertera di vial vaksin yang disuntikan kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ke channel Bambang Sumedi, teman-teman ya. Teman-teman jangan pernah bosan terus menyaksikan channel saya, terus menyaksikan muka saya di layar HP teman-teman semua. Tentunya pada setiap video yang saya upload, saya akan membahas tentang seputaran dunia obat, tentang farmasi obat, dan tentunya juga tentang dunia apoteker. Mencakup tentang isu-isu terkini tentang apoteker, ya bisa jadi teman-teman ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang vaksin. Wow, ya agak-agak sensitif teman-teman. Kita akan membahas tentang vaksin COVID dengan program pemerintah imunisasi. Di sini teman-teman, mungkin teman-teman sudah melihat berita ya bahwasanya kami nakes itu wajib suntik 4 kali. Pertama dosis 1, dosis 2, dan yang kedua itu dosis booster 1 dan booster 2. Jadi include kami tenaga kesehatan itu wajib untuk membooster diri kami dua kali dan menyuntik vaksin COVID itu sebanyak 4 kali. Pertama dosis 1, dosis 2, dan selanjutnya itu booster ya teman-teman ya. Mungkin itu kebijakan itu sudah berlaku bagi masyarakat semua. Karena di sini untuk keputusan awal masalah vaksin itu vaksin pertama, vaksin kedua, vaksin ketiga, vaksin keempat, bahkan yang sekarang ini nakes lah yang dahuluan untuk melaksanakan vaksin tersebut. Karena pemerintah memikirkan nakes ini bahwasanya nakes ini berjuang di garda terdepan untuk melawan pandemi ini teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin di sini teman-teman yang belum vaksin atau teman-teman yang masih vaksin 1, vaksin 2, silahkan teman-teman lengkapi vaksin teman-teman ke pelayanan kesehatan yang menyediakan vaksin imunisasi tersebut teman-teman ya. Mungkin teman-teman takut akan isu-isu yang kontroversi mungkin seperti asli. Nggak usah khawatir teman-teman. Buktinya teman-teman bisa menyaksikan saya di layar HP teman-teman sampai detik ini. Alhamdulillah saya sudah suntik 4 kali. Alhamdulillah teman-teman aman. Tidak ada masalah teman-teman. Alhamdulillah sampai detik ini tidak ada masalah yang lain, tidak ada keluhan-keluhan lain setelah saya mendapatkan penyuntikan vaksin tersebut. Jadi ini program pemerintah yang ditetapkan oleh kita bahwasanya kita seluruh melakukan vaksin ini supaya pandemi ini cepat berlalu teman-teman. Dan akhirnya apa yang kita rasakan setelah vaksinasi program berjalan, setelah vaksin booster pertama, maka semua kegiatan yang bertemakan dengan keramaian sudah diizinkan kembali. Karena imun tadi sudah terbentuk antara kita sesama teman-teman. Jadi teman-teman yang masih di sini, mungkin ada vaksin baru dosis 1, baru dosis 2, silakan teman-teman lengkapi dengan booster teman-teman. Silakan kunjungi fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan vaksin, mungkin gerai-gerai atau puskesmas teman-teman. Oke, pada video kali kita akan membahas tentang vaksin expired yang disuntikan ke pasien. Kok bisa seperti itu? Oke, kita akan bahas teman-teman ya. BPOM sudah mengeluarkan surat edaran bahwasanya adanya perpanjangan masa usia vaksin. Oke, saya jelaskan teman-teman ya. Pada saat pandemi ini, pemerintah bahkan dunia sudah merestui untuk pembuatan vaksin secara massal. Tentunya ini tidak bisa digunakan atau tidak bisa diuji coba vaksin ini terlalu lama karena kebutuhan masyarakat yang mendesak atau emergensi. Sementara kebutuhan virus ini terus mendesak teman-teman supaya vaksin ini cepat terbentuk, makanya produksi massal pun segera diproduksi di sini. Dan izin untuk legalitas pun harus dipercepat. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Biasanya vaksin-vaksin yang beredar itu banyak kriteria seperti ada Moderna, ada Sinovac, ada Sinopharm, ada Pfizer, dan lain sebagainya. Itu tipe-tipe vaksin itu memiliki karakteristik tersendiri setiap vaksinnya. Yang pertama, dia ada tahan, harus dalam keadaan beku saat pendistribusian, hanya dalam suhu 2-8 dan lain sebagainya. Nanti kita bahas pada video-video selanjutnya teman-teman masalah tersebut. Namun kita di sini akan membahas tentang isu yang terbaru tentang vaksin ED yang disuntikan ke pasien. Sebenarnya seperti ini. Pabrikan industri farmasi yang sudah mengeluarkan vaksin ini sudah memiliki tim-tim tertentu ya.
tim-tim tertentu tidak lepas dari seorang farmasi, tidak lepas dari seorang R&D, tidak lepas dari seorang dokter dan lain sebagainya, dan peneliti-peneliti yang sudah berkompeten di bidangnya. Mereka akan terus melakukan uji coba untuk mendapatkan hasil yang terbaik sampai vaksin itu dikemas dan diedarkan ke masyarakat. Dan bukan sampai di situ aja teman-teman ya. Selama vaksin itu beredar, mereka terus memantau stabilitas vaksin itu selama penyimpanan, atau selama waktu pendistribusian, atau selama waktu pemakaian, atau selama waktu ya program berjalan. Jadi bukan berarti pabrik itu begitu membuat vaksin itu dilepas ke masyarakat mereka akan lepas, tidak teman-teman ya. Jadi pabrikan itu dengan tim-timnya, mereka pada saat mengeluarkan barang atau melakukan produk atau vaksin seperti yang kita bahas tadi, mereka akan terus memantau bahwasannya gimana sih efek yang timbul saat vaksin nanti dipakai oleh pasien. Gimana sih efeknya kalau saat vaksin tersebut berjalan atau sudah didistribusikan ke pasien atau ke vaskes-vaskes lain dengan suhu sekian. Mereka akan terus memantau teman-teman ya. Jadi mungkin di sini teman-teman sudah mungkin melihat bahwasanya di kemasan vaksin itu, di kemasan vial itu terdapat expired date dan nomor batch. Nomor pertama nomor batch dan expired date. Kalau ibarat nomor batch vaksin itu, ibarat nomor batch itu di obat itu bagaikan identitas dari si vaksin atau identitas dari si obat. Jadi teman-teman di sini perlu perhatikan, ini ilmu teman-teman, saya bagikan ke teman-teman semua supaya teman-teman ini menjadi lebih paham tentang obat atau tentang vaksin tentunya. Jadi nomor batch itu merupakan identitas dari suatu produk tersebut. Jadi kalau misalnya semua produk ada nomor batch-nya, terutama obat. Jadi kalau vaksin itu ada nomor batch-nya, dan kedua ada tanggal expired date. Oke teman-teman, tanggal expired date ini sudah dihitung sedemikian rupa dengan perkalian-perkalian tertentu yang diprediksikan bahwasanya obat itu stabil digunakan sampai tanggal yang tertera dalam expired date. Oke, apa sih jadi permasalahan pada saat ini? Permasalahan kok vaksin itu masih disuntikan ke pasien padahal sudah melewati masa ini. Oke teman-teman ya, di sini saya sudah jelaskan pada video pertama tadi bahwasanya pabrikan itu tidak tinggal diam pada saat produknya diluncurkan ke masyarakat. Mereka akan mengambil sampel setiap produk itu untuk dilakukan uji. Contoh, yang pertama, ketersediaan vaksin itu masih banyak, dan yang kedua, capaian vaksin tadi belum tuntas atau masih dibutuhkan sementara program ini harus berjalan terus gitu teman-teman. Dan itulah yang diusulkan pada dari pemerintah dan dari pabrikan sendiri, bahwasanya untuk mengecek stabilitas dari vaksin tersebut apakah masih bisa digunakan ataukah tidak. Dan mereka telah mengembangkan tim bahwasanya setelah melakukan ujian dengan beberapa sampel dengan menggunakan tim ahli dan menggunakan alat-alat canggih, mereka menemukan bahwasanya vaksin yang telah dinyatakan ED pada tanggal sekian tadi masih bisa digunakan sampai beberapa bulan kemudian. Mereka mengajukan permohonan ke Badan POM Pusat, dan nanti Badan POM akan membalas surat tersebut, sehingga kami sebagai tenaga kesehatan yang sebagai orang terakhir pelaku vaksinasi ini menjadi lebih yakin tentang surat legalitas yang telah diberikan oleh BPOM. Oke, saya bacakan contohnya teman-teman. Ada surat dari BPOM bahwasanya ada produk vaksin tertentu yang ditambah dengan usia ED-nya, masa shelf life-nya teman-teman, masa tinggal itu masa masih bisa digunakan. Saya baca di sini teman-teman ya. Surat BPOM lampiran sekian, rekomendasi perpanjangan shelf life kepada yang terhormat Direktur Utama PT AstraZeneca. Ini vaksin AstraZeneca teman-teman ya. Bla bla bla, sehubungan dengan pengajuan saudara surat nomor sekian tanggal sekian perihal permohonan perubahan obat di bawah ini. Jadi telah diluluskan bahwasanya ada nama obat, bentuk sediaan, dosis, nama pengedar dan nama produsen sudah diserahkan pada suratnya teman-teman. Mempertimbangkan hasil penilaian terdapat data mutu dan justifikasi yang diberikan disebutkan hal-hal sebagai berikut. Ada 3 poin teman-teman ya. Yang pertama, hasil pengujian terhadap tes batch vaksin COVID AstraZeneca menunjukkan tren hasil pengujian pada bulan ke-9 masih memenuhi syarat untuk parameter infectivity dan viral praktikal untuk batch yang hasil pengujian parameternya di angka sekian. Jadi masih menunjukkan efektivitas
yang masih diharapkan atau sudah ditetapkan pada awal produksi, teman-teman ya. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis terhadap batch yang diuji ini, ditetapkan batch yang dapat direkomendasikan perpanjangan shelf life hingga 9 bulan adalah batch dengan cut off sampai release, yaitu bla bla bla. Jadi semua batch yang diusulkan atau semua batch yang sudah diujukan itu direstui dengan ada rampiran batch sebenarnya. Hasil evaluasi terhadap batch vaksin produksi Catalent Anagni Itali yang diimpor Indonesia untuk parameter infeksi dan viral partikel sesuai dengan kriteria poin nomor 2. Jadi setelah melakukan pengujian dengan surat permohonan bahwa saya masih memenuhi kriteria untuk digunakan kembali. Oke teman-teman, surat ini bisa teman-teman download. Kalau teman-teman nggak ragu, teman-teman bisa download di situs-situs resmi BPOM, teman-teman. Silakan teman-teman searching di situ dengan keywordnya shelf life vaksin COVID, maka disilakan muncul yang sudah di sini teman-teman di sini ya. Surat ini ditandatangani oleh atas nama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aktif, Dr. Anda Maya Gustina Adriani APT MSc. Jadi seorang apoteker yang menandatangani, teman-teman ya. Jadi sini teman-teman, kalau sudah keluar surat ini maka teman-teman sudah punya legalitas dan dijamin keamanannya. Kita teman-teman dijamin keamanannya. Jadi sini teman-teman, kalau seandainya teman-teman lagi suntik vaksin atau booster mendapatkan kemasan di vaksin itu sudah lewat masa ED, untuk teman-teman masih disuntikan karena mereka petugas kesehatan, petugas imunisasi tersebut mempunyai legalitas ini dan berpedoman pada ini, teman-teman. Nah, di sini ada nomor batch obat vaksin tersebut yang bisa digunakan kembali dengan perpanjangan masa usia expired date. Jadi bagi teman-teman gini, kalau seandainya teman-teman ragu, apa sih gimana cara membedakan vaksin? Teman-teman minta kemasan vaksin kepada petugas tersebut. Oke teman-teman ya. Teman-teman silahkan minta kepada petugas vaksin tersebut mana kemasan vaksin yang disuntikan ke saya. Itu hak teman-teman. Sah-sah aja bagi saya sebagai seorang apoteker, itu sah-sah aja. Kalau seandainya teman-teman ini menemukan barang itu sudah melewati tanggal expired, teman-teman silahkan mereka menunjukkan surat ini. Oke teman-teman, silahkan teman-teman meminta mereka menunjukkan surat ini sesuai dengan nomor batch yang tertera di vial vaksin yang disuntikan kepada teman-teman semua. Itu cara dari saran dari saya, teman-teman. Itu merupakan hak wasiat juga Pak teman-teman. Teman-teman luar suntik, teman-teman juga harus tahu vaksin yang disuntikan teman-teman itu seperti apa. Jangan-jangan teman-teman yang suntik di sini tidak tahu apa yang sebenarnya disuntikan kepada teman-teman sendiri. Itu adalah hal yang salah. Oke teman-teman ya, sampai di sini paham penjelasan teman-teman ya mengenai vaksin ED. Bukan vaksin ED, karena vaksin itu sudah melakukan uji stabilitas dan melalui uji tertentu dan sudah dilegalitaskan oleh BPOM bahwasanya vaksin itu masih aman digunakan untuk masa yang sudah ditetapkan. Oke teman-teman ya, sampai di sini penjelasan tentang vaksin yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan video saya dapat membantu teman-teman saya yang selama ini masih ragu tentang penyuntikan vaksin COVID-19. Mudah-mudahan saya harapkan pandemi ini cepat benar-benar berakhir dan kita kembali seperti sedia kala. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.